Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Avelina Arsi, NPM 21103172, kelas 2021D, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kasus atau peristiwa yang melanggar hak asasi manusia. Jadi, berdasarkan peristiwa yang terjadi di Manggarai Timur pada Kamis 12 Desember 2024, yaitu kasus istri aniaya suami hingga tewas. Jadi, peristiwa tersebut bertempat di Kampung Golontoung, Kelurahan Ranabola, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi, dalam peristiwa tersebut, adapun pelaku dan korban dalam peristiwa kasus istri aniaya suami hingga tewas di Manggarai Timur, yaitu di mana pelakunya seorang istri berinisial MS dengan berusia 38 tahun dan suami bernama Yohanes Burvolmon dengan usia 47 tahun. Jadi, peristiwa ini terjadi berawal dari seorang istri atau MS ini sedang memasak di dapur, dan kemudian sang suami ini atau Yohanes Burvolmon ini menghampiri sang istri dengan memaki sang istri dan juga memukul sang istri. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh Burvolmon ini yaitu sedang dalam keadaan mabuk atau setelah mengonsumsi minuman keras. Kemudian merespon tindakan tragis yang dilakukan oleh suami ini atau yang dilakukan oleh Yohanes Burvolmon ini, seorang istri memukul kaki suami menggunakan sebatang hingga suami ini terjatuh. Meskipun korban atau sang suami berusaha bangkit dan mengambil kayu untuk menyerang pelaku atau istri, namun pelaku lebih dulu memukul korban di bagian kepala menggunakan kayu. Jadi, hal ini mengakibatkan luka parah di belakang kepala sang suami dan juga keluar darah dari telinga sang korban atau sang suami. Kemudian hal tersebut atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut mengakibatkan nyawa seorang suami atau Burvolmon ini tidak diselamatkan. Berdasarkan peristiwa tersebut, adapun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, yaitu tindakan tersebut melanggar hak manusia untuk hidup, kemudian hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kemudian hak kebebasan dan kekerasan dari rumah tangga, dan juga hak kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya, adapun dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang dari peristiwa tersebut, di mana dampak jangka pendeknya yaitu trauma psikologis, di mana korban yang masih hidup atau pelaku tindakan tersebut dapat mengalami trauma psikologis, stres, dan juga kecemasan. Kemudian anak-anak yang mengalami ketergantungan emosional dan kesulitan dalam menghadapi kehilangan orang tua. Selanjutnya yaitu konflik keluarga. Jadi, dalam peristiwa ini dapat mengakibatkan konflik keluarga dan perpecahan hubungan antara anggota keluarga. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu adanya gangguan mental pada pelaku atau sang istri dan juga pada anak, dan juga kesulitan dalam membangun hubungan. Jadi, berdasarkan peristiwa tersebut, adapun aspek hukum dan HAM berkaitan dengan instrumen HAM internasional dan juga instrumen hak asasi manusia nasional, di mana aspek hukumnya yaitu pembunuhan. Jadi, pembunuhan ini tertera pada pasal 338 KUHP Indonesia, menjatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian aspek hukumnya juga yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kemudian penganiayaan. Selanjutnya yaitu pada bagian aspek hak asasi manusianya yaitu hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, kemudian hak perempuan
atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sedangkan berkaitan dengan instrumen HAM internasionalnya, yaitu Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, kemudian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, kemudian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan juga Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Sedangkan yang berkaitan dengan instrumen hak asasi manusia nasionalnya, yaitu tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A hingga 28H. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2008 tentang penyelenggaraan keseimbangan dan kesetaraan gender. Menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh MS terhadap sang suami atau tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Jadi menurut saya, solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yaitu pemberian bantuan psikologis terhadap pelaku, dan juga penanganan kasus tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang berwajib. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Usulan dari saya tentang peristiwa yang terjadi, yaitu supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi yang pertama yaitu tindakan kekerasan. Jadi dari segi manapun tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang sangat fatal atau melanggar sebuah aturan atau menindas terhadap perempuan. Kemudian tidak lebih dari itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku juga atau sang istri kepada suami yaitu tindakan yang sangat fatal melebihi tindakan kekerasan atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dimanapun tindakan pembunuhan itu adalah tindakan yang sangat kejam atau yang sangat keji karena merampas hak seseorang untuk hidup. Jadi solusi dari saya, meskipun tindakan yang dilakukan oleh istri ini atau tindakan pembunuhan karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun dalam masalah ini sebagian orang mengakui atau mendukung sang pelaku atau sang istri ini untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap suami karena beralasan suami terlebih dahulu melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Jadi menurut saya, meskipun hal demikian, tidak seharusnya seorang istri ini melakukan tindakan pembunuhan terhadap suami atau tindakan pembunuhan tersebut hanya karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Alangkah baiknya sebagai pihak berwajib untuk pelaku tindakan pembunuhan ini harus ditangani lebih baik supaya atau sesuai dengan pasalnya yaitu suatu tindakan kekerasan pembunuhan supaya tidak terjadi lagi hal serupa untuk kedepannya. Jadi menurut saya sebagai pelaku dari tindakan pembunuhan ini harus dipenjarakan sesuai dengan pasal atau sesuai dengan aturan tindakan kekerasan tersebut. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sekian.